Oke, halo adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Kembali lagi bersama kakak di sini, ini si Hotang. Hari ini kita akan belajar mengenai tentang bagaimana cara meningkatkan keterampilan menulis ya. Bagaimana cara meningkatkan keterampilan menulis. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelumnya kakak akan asem dulu ya. Aldebaran. Oke, hadir. Andin. Oke. Elsa. Hadir juga. Nino. Hadir. Rehan, hadir juga. Roy, hadir. Kiki, hadir juga. Pena Melinda, hadir. Weasley, hadir. Yiva, hadir. Oke, hari ini kita akan belajar bagaimana itu meningkatkan keterampilan menulis. Nah, sebelum kita ke pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat pembelajaran yang minggu lalu? Ya, minggu lalu kita belajar mengenai tentang keterampilan menulis, ya kan? Nah, pembelajaran yang minggu lalu sangatlah berpengaruh atau sangat erat kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini, ya kan? Yang mana minggu lalu kita belajar mengenai tentang keterampilan menulis. Apa itu keterampilan menulis? Apa masih ada yang masih ingat? Apa itu keterampilan menulis? Ya, keterampilan menulis ialah menuliskan gagasan atau pikiran kita, pendapat kita mengenai suatu hal yang kita tuliskan dengan tujuan untuk menginformasikan, ya kan? Dengan tujuan untuk menginformasikan. Bahkan manfaat menulis itu sangat banyak sekali. Ada yang masih ingat apa saja itu manfaat-manfaat menulis? Ya, kakak ulas kembali bahwa manfaat-manfaat menulis itu ada banyak, ya kan? Tapi kita akan ulas sedikit ya. Ada itu meningkatkan kemampuan intelektual kita, ya, atau kognitif kita. Karena apa? Karena di dalam menulis itu tadi kita harus mengingat atau mencari topik atau informasi dengan apa yang harus kita tuliskan, kan gitu. Apabila kita tidak memiliki topik, tidak memiliki ide tertentu, otomatis kita tidak tahu apa yang ingin kita tuliskan, ya kan adik-adik? Ya, itulah manfaat dari menulis. Makanya apabila kita menulis itu akan mengolah kosakata kita, meningkatkan kemampuan kita, ya kan? Kemampuan yang bagaimana? Ya seperti tadi, apabila kita mengingat sesuatu, otomatis intelektual kita akan terlatih, ya kan? Kita terlatih untuk mengingat sesuatu hal, kita lebih semangat, lebih berani, ya kan? Kita lebih berani dalam mengambil tindakan gitu. Misalkan kita harus mencari informasinya dari orang, misalkan, otomatis kita harus mewawancarai orang tersebut, ya kan? Kita harus mewawancarai orang tersebut. Apabila kita tidak mewawancarai, maka kita akan tidak tahu apa informasi, ya kan? Apa informasi yang harus kita tuliskan tadi, ya kan adik-adik? Nah, untuk itu kepada adik-adik semua, hari ini kita akan belajar bagaimana itu untuk meningkatkan kemampuan menulis tadi, ya kan? Yang minggu lalu kita mempelajari keterampilan menulis, bahwa keterampilan menulis itu menuliskan gagasan atau ide pokok kita ke dalam sebuah tulisan dengan maksud untuk menginformasikan. Dan jenis-jenis dari menulis ini sangat banyak, kan? Jenisnya itu apa? Gitu. Sangat banyak sekali. Bisa jenisnya itu untuk menghibur kah, atau menginformasikan kah, atau bahkan untuk mengajak, seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana strategi menulis atau bagaimana cara meningkatkan keterampilan kita dalam menulis. Oke, bagaimana Kak cara meningkatkan keterampilan dalam menulis ini? Caranya ya sangat banyak juga ya, jadi banyak sekali. Dan untuk itu kakak akan merangkainya
agar adik-adik dapat untuk untuk memahami pembelajaran kita hari ini ya. Ya, adapun caranya agar kemampuan menulis kita itu dapat terlatih atau meningkat, ialah yang pertama ada model langsung menulis ya, model langsung menulis, di mana di dalam atau di kegiatan ini kita menuliskan langsung apa ide pokok yang ada di pikiran kita, tanpa harus mencari, tanpa kita tidak peduli dengan kita tidak terlalu memikirkan dengan kosakatanya, tanda bacanya atau apapun itu ya. Kita di sini menuliskan apa yang ada di pikiran kita, baik itu jenis tulisan deskripsi, baik itu tulisan narasi atau tulisan menghibur seperti itu. Kita menuliskannya di sini. Apabila kita telah menuliskannya di sini, baik itu yang nantinya apakah tulisan kita ini sudah betul atau tidak, itu akan diperiksa ulang. Ya adik-adik, jadi kita jangan takut dulu. Kita di sini harus menuliskan gitu. Topik apapun yang ada di pikiran adik-adik semuanya, tentang apapun jenisnya itu, adik tuliskan gitu. Adik-adik bisa menuliskannya gitu. Dengan selalu berlatih ya. Dengan selalu melatih adik-adik menuliskan apapun itu, maka itu akan meningkatkan kemampuan menulis adik. Apa yang ada di pikiran, baik itu sebuah puisi, sebuah pantun, cerita, novel atau apapun itu, semua ditampung ya. Semua ditampung. Yang mana yang nantinya apabila adik semakin rajin dalam menulis ini, maka semuanya itu akan datang sendiri. Kemampuan membuat kata-katanya biar lebih menarik, kemampuan dalam meletakkan tanda bacanya itu akan terlatih kembali gitu, apabila adik sudah berani untuk menuliskan apa yang ada di pikiran gitu. Makanya untuk meningkatkan keterampilan menulis adik-adik semua, makanya harus berani ya, harus berani untuk mengambil tindakan dalam menuliskan apapun itu yang bisa adik tuliskan, baik itu sebuah narasi, sebuah deskripsi ya, dengan tujuan untuk menghibur kah, mengajak kah, atau menginformasikan kah, semuanya terserah adik-adik. Makanya untuk itu disarankan agar kemampuannya itu meningkat, maka tuliskanlah apa yang ingin adik-adik tuliskan ya. Oke, setelah kita dari model menulis langsung, kita selanjutnya ialah model kebebasan awal dan akhir. Nah, di tahap ini adik-adik itu bebas ya, bebas untuk menuliskan dari awalnya itu apa, akhirnya apa ya, bebas dengan kosakatanya, dengan tanda baca atau jenisnya, semuanya bebas ya. Yang mana adik-adik di sini bebas untuk menuliskan awalnya itu deskripsi kah, penerangan gitu, penerangan atau narasi sebuah cerita yang panjang, atau menginformasikan atau menghibur ya, atau menghibur gitu. Itu adik-adik di sini bebas untuk berkarya apapun ya, bebas di awal dan akhir ya. Kenapa dikatakan bebas awal dan akhir? Karena tidak ada titik awal yang pasti dari mana pelajaran menulis harus dimulai kan gitu. Kita tidak tahu, atau adik-adik tidak tahu dari mana itu pembelajaran menulis itu harus dimulai ya. Karena adik-adik tidak tahu, maka untuk itu adik-adik itu dibebaskan untuk menulis apapun itu. Misalnya kakak kasih sebuah tugas kepada adik-adik semua untuk menuliskan apapun yang adik-adik pikirkan ya. Seperti yang sebelumnya kan kita sudah belajar bahwa adik-adik bebas untuk menuliskan apapun kan gitu. Nah, di ini kita akan belajar untuk menuliskan, bebas juga menuliskan awal dan akhir. Misalkan dalam jenisnya itu deskripsi ya, deskripsi. Adik-adik itu bebas mau bagaimana deskripsinya, itu bebas, semuanya dibebaskan kepada adik-adik, terserah adik-adik gitu. Jadi apabila adik telah menuliskannya, jika terjadi kesalahan lagi, jangan takut ya. Jangan takut untuk adik-adik semua, karena kita akan belajar bersama bagaimana sebenarnya itu untuk menulis, bagaimana hal-hal yang harus kita lakukan agar menulis kita itu meningkat. Kan kita lagi belajar, otomatis kita harus
menerima pendapat atau menerima ajaran orang lain, bagaimana seharusnya gitu. Apakah kita harus menuliskan deskripsi dulu atau narasi dulu atau apapun itu gitu? Tidak ya. Jadi semuanya itu diserahkan kepada adik-adik semua, mau menuliskan apapun bebas di sini ya. Jadi untuk adik-adik semua jangan takut untuk menulis. Apabila adik-adik punya kemauan untuk menulis atau ingin menulis sebuah cerita atau sebuah berita, ya adik-adik bebas. Nah untuk itu jangan pernah takut ya. Di sini kita akan belajar bersama, oke? Nah di sini juga ada model menulis untuk meningkatkan menulis adik-adik, yaitu menulis non-linear, ya kan? Sama seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa di sini adik-adik dibebaskan ya. Adik-adik dibebaskan untuk menulis apapun itu yang ada di pikiran adik-adik, yang ada atau topik apapun yang menurut adik-adik menarik ya, dibebaskan di sini. Nah, di model ini juga adalah model menulis non-linear, di mana model ini ialah tidak, atau urutan-urutannya itu tidak tentu gitu, dari A sampai Z, dari Z gitu. Atau adik-adik bisa atau bisa kita katakan bahwa menulis itu adalah berulang-ulang, berputar-putar kan gitu. Sama seperti penerangan kakak hari ini, bahwa semuanya berulang kembali dari yang sebelumnya sudah kita bahas lagi, yang kita bahas kembali lagi, kita bahas lagi, berputar, berulang-ulang, namun kita mempunyai tujuan gitu. Tujuan apa yang harus kita capai di dalam tulisan kita itu, apa tujuannya gitu. Sampai di mana kita harus membahas, atau sampai di mana kita harus menulis, apa topik yang kita tulis ini, tentang apa, tujuannya apa gitu. Kita harus tahu dulu, meskipun topiknya itu berulang-ulang kita bahas atau tulisan kita itu berulang-ulang ya. Jadi maka dari itu kepada adik-adik semua, bahwa strategi dalam meningkatkan kemampuan membaca ini ya, strategi dalam meningkatkan kemampuan membaca ini ada yang pertama tadi, yaitu langsung menulis ya. Langsung menulis. Kan kita sudah menerangkan tadi bahwa langsung menulis ini di mana adik-adik berhak atau dapat langsung menulis apapun yang ada di pikiran adik-adik atau gagasan apapun yang adik-adik inginkan dalam menulis itu. Adik bebas semuanya dibebaskan di sini ya kan. Dan selanjutnya yaitu tadi apa? Ada yang masih ingat sebelumnya apa? Ya, sebelumnya kita membahas tentang bahwa model kebebasan menulis awal dan akhir ya. Kebebasan menulis awal dan akhir, di mana adik-adik bebas untuk menuliskan deskripsi, narasi atau apapun itu di dalam menulis ini. Dan juga adalah model menulis non-linear, berulang-ulang. Jadi untuk itu semuanya adik-adik dibebaskan di dalam menulis ini. Untuk apa dibebaskan? Karena di dalam menulis ini kita tidak boleh dipaksakan ya. Jadi istilahnya kita itu harus lebih santai, rileks gitu. Agar apa? Agar apa yang ada di pikiran kita ini dapat kita salurkan ke dalam tulisan, kan gitu. Apabila kita tidak bisa atau tidak dapat menyalurkan apa yang ada di pikiran kita, apa yang kita rasakan, otomatis tulisan yang kita tuliskan ini tidak akan sampai gitu ke pembaca. Mereka akan tidak tahu atau tidak paham, tidak dapat dimaknai oleh pembaca gitu. Maknanya itu seperti apa sebenarnya, kan gitu. Nah, apabila hati kita rileks, pikiran kita rileks, otomatis kita atau apapun yang ingin kita tuliskan itu akan lebih bagus gitu, atau bisa tersampaikan lah dengan baik ya kan. Ya nggak adik-adik semuanya. Bagaimana caranya kita menulis apabila pikiran kita, hati kita itu sedang galau ya, atau bisa dikatakan kepada adik-adik semua sedang dalam tidak baik gitu. Misalkan sedang sedih atau sedang marah sama teman karena tidak mengembalikan pensilnya sama kita, atau sedang marah karena uang jajan kita diambil oleh teman, atau bahkan dikurangi orang tua, misalkan karena kesalahan kita ya kan adik-adik. Apabila kita mempunyai masalah dalam pikiran, dalam hati kita, otomatis tulisan kita tidak akan sampai, atau kita tidak akan menuangkan apa yang ada di pikiran kita ke dalam tulisan tersebut, kan gitu. Makanya untuk itu dapat dikatakan kepada adik-adik bahwa untuk menulis sesuatu atau
menulis apapun itu diharapkan kepada adik-adik semuanya itu dapat atau harus lebih rileks, lebih santai ya. Lebih rileks, lebih santai. Kenapa? Seperti yang tadi itu, untuk menemukan sebuah topik ya, untuk menemukan sebuah topik apa yang ingin adik-adik tuliskan di dalam sebuah cerita atau di dalam tulisan adik-adik, kita harus mencari informasinya. Nah, apabila kita atau hati kita itu sedang marah dan kita mencari informasi kepada atau harus mewawancarai orang, bagaimana caranya apabila hati kita, pikiran kita itu sedang tidak baik, kan gitu. Nah, untuk itu makanya dikatakan atau dianjurkan kepada adik-adik semuanya agar dalam menulis ini ialah dengan kemauan sendiri, tidak dengan paksaan ya. Nggak boleh adik-adik semua, tidak dengan paksaan. Menulis ini tidak boleh dengan paksaan. Karena apa? Karena di dalam menulis ini dimana kita harus mengutarakan perasaan kita ya. Perasaan kita dengan tulisan kita ini orang dapat terpukau gitu. Orang dapat memaknai bahwa ternyata seperti inilah ceritanya. Bahwa dalam sebuah cerita ini ada sebuah rumah yang isinya itu sangat memiliki orang-orang yang baik, misalkan, kan seperti itu ya. Bagaimana cara kita menuliskan orang-orang yang baik, mendeskripsikan atau menggambarkan gitu orang-orang yang baik di dalam sebuah tempat itu, sementara hati kita itu sedang marah? Bagaimana caranya? Coba adik-adik semuanya, apakah adik-adik bisa atau dapat memikirkan di saat hati kita itu sedang marah tetapi kita harus memikirkan orang baik? Kan tidak bisa. Nah, untuk itu makanya sangat dianjurkan tadi kembali lagi diulang-ulang, sama seperti dengan model menulis non-linear ini, dimana kita berulang-ulang ya, berulang-ulang. Makanya kembali lagi berulang-ulang dikatakan kepada adik-adik bahwa untuk menulis itu kita harus memulai atau ya, kita harus memulainya dengan hati, dengan pikiran kita dengan baik ya, tanpa paksaan orang lain. Ya adik-adik semuanya, tidak boleh paksaan ya. Bagaimana cara kita menulis informasi atau bahkan menulis sebuah hiburan sementara hati kita itu sedang marah? Kan tidak boleh. Jadi di saat hati kita itu atau bahkan dipaksa, orang lain memaksa kita untuk menulis sebuah informasi atau sebuah berita gitu, sementara kita tidak tahu apa yang harus kita tuliskan, kan gitu. Jadi untuk mengetahui apa yang ingin kita tuliskan atau agar kita tahu dengan topik yang akan kita tuliskan, maka untuk itu tidak boleh ada paksaan ya. Tidak boleh ada paksaan. Ya, tidak boleh ada paksaan. Seperti itulah cara untuk meningkatkan strategi dalam menulis ya. Apakah adik-adik semua sudah paham? Apa belum ada atau masih ada yang tidak mengerti dengan pembelajaran kita hari ini? Ya, kakak harap kalian semua sudah mengerti bahwa keterampilan menulis ini ialah ada yang pertama tadi apa? Menuliskannya secara langsung ya. Menuliskannya secara langsung di mana adik-adik semua berani untuk menuliskan apapun yang ada di hati, di pikiran adik-adik dan menyalurkannya ke dalam sebuah tulisan. Oke, selanjutnya apa? Ya, bebas menulis awal dan akhir. Ya kan, bebas menuliskan apa itu, mau deskripsi, mau narasi, mau apapun itu, mau sebuah ajakan atau informasi. Ya, di sini adik-adik dibebaskan. Untuk apa dibebaskan? Agar semuanya itu tersalur gitu, tidak ada paksaan dari orang lain. Karena menulis ini tidak boleh ada paksaan ya adik-adik ya. Kembali lagi kita ulang lagi, kita ulang terus menerus bahwa menulis itu tidak boleh dipaksakan. Oke, yang selanjutnya apa? Yang baru saja kita bahas tadi itu apa? Ya, menulis dengan non-linear atau bisa dikatakan dengan menulis secara berulang-ulang. Sama dengan pembahasan kita tadi. Kita berulang-ulang membahasnya bahwa menulis itu adalah untuk menyampaikan informasi yang mana kita tidak boleh dipaksakan, ya kan? Kita ulang terus ya. Kita ulang terus menerus.
Sama dengan menulis ini juga kita ulang, namun mempunyai tujuan, ya, mempunyai tujuan yang pasti atau mempunyai topik atau batasan-batasan, yang mana batasan-batasannya ini nanti akan membatasi kita di dalam menulis, ya kan? Seperti apa tulisan kita itu, yang bagaimana di dalam batasan itulah kita mengetahuinya. Ya adik-adik semuanya ya. Kakak harap kalian semuanya mengerti dengan pembelajaran kita hari ini. Dan saran kakak kepada adik-adik semuanya ya, kepada adik-adik semuanya, jangan takut ya, jangan takut untuk menulis atau ingin menulis apapun itu. Ya, jangan takut. Mana tahu nanti tulisan adik-adik ini atau dengan adik-adik rajin menulis, maka akan dapat meningkatkan kemampuan menulis, dapat menjadi seorang penulis yang terkenal ya, yang baik gitu. Jadi kakak sarankan apabila adik-adik ingin menulis, mulailah dari sekarang ya, karena tidak ada salahnya gitu. Itu akan lebih baik untuk adik-adik semuanya ya. Apakah sekarang ada kemauannya untuk tulislah apa yang ingin adik-adik tuliskan. Jangan pernah takut untuk mencoba ya. Jangan pernah takut untuk mencoba ya. Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini, yang mana hari ini kita belajar mengenai tentang bagaimana cara untuk meningkatkan keterampilan menulis ya. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dapat dipahami oleh adik-adik semuanya ya. Untuk adik-adik semuanya tetap semangat dalam belajarnya dan juga tetap jaga kesehatan ya. Lebih dan kurang kakak ucapkan terima kasih.